Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania dari Prodi Manajemen Angkatan 2018 MNC Kalat. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih itu motivasi. Motivasi menurut saya pribadi itu adalah sebagai daya dorong dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, apabila tujuan dari perusahaan itu tuh tercapai secara nggak langsung, tujuan dari hidup kita tuh juga tercapai. Kayak tujuan kita bekerja, misalnya nih, tujuan kita bekerja di suatu perusahaan itu tuh untuk mendapatkan pendapatan atau gaji. Nah, pendapatan gaji itu kan diberikan oleh perusahaan ke kita dengan cara kita juga memberikan feedback yang baik kepada perusahaan. Misalnya kita kayak bekerja secara disiplin, yaitu datang tepat waktu, mematuhi aturan yang diberikan perusahaan. Terus kita bekerja secara target. Nah, ini penting banget. Selanjutnya, jenis motivasi terbagi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik di sini tuh berarti rangsangan dari dalam diri kita sendiri. Contohnya kayak kita termotivasi untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri, maka kita harus punya motivasi nih. Kita harus bekerja secara optimal agar perusahaan puas dengan kinerja kita dan kita mendapatkan gaji yang optimal. Nah, yang kedua, ekstrinsik, yaitu berasal dari luar atau berasal dari organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya kayak gaji yang diberikan, penghargaan, bonus. Apabila kita diiming-imingi dengan apabila kamu kerja mencapai target atau melebihi target, maka kamu akan mendapatkan gaji yang lebih dari yang biasanya kamu terima. Maka kita otomatis diri kita akan termotivasi dong untuk bekerja secara lebih baik dan mencapai target. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memotivasi karyawan yang tingkat kredibilitasnya menurun. Yang pertama, sebagai atasan, ciptakanlah lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan Anda. Ini tuh penting banget ya, karena pengalaman saya pribadi, apabila lingkungan kerja itu nggak nyaman, maka karyawan itu juga kayak nggak nyaman bekerja, kayak kerjanya jadi malas-malesan dan akhirnya nggak memenuhi target gitu. Jadi mulailah dari lingkungan lah, dari tempat dia bekerja, ciptakan ruangan yang nyaman bagi dia gitu. Misalnya ini ruangan pribadi dia nih, biarkanlah dia apa yang ingin dia lakukan dengan ruangan pribadi tersebut. Yang penting nggak membuat kekacauan dan tetap memenuhi target perusahaan. Yang kedua, ciptakan hubungan baik antara atasan dan bawahan. Jadi ini tuh kayak mulailah dari komunikasi yang baik antara kalian atasan dan bawahan gitu. Misalnya nih ketemu di jalan dan karyawan kita nggak ngeliat kita, toh kita sebagai atasan kayak masa aku sih yang negur gitu. Nggak ada salahnya dong kita sebagai atasan negur duluan karyawan kita gitu. Ya bukan buat dianggap ramah atau apa, tapi ya emang biar tercipta hubungan yang baik antara karyawan dan atas bawahan. Maka apabila kayak karyawan udah nganggap, wah bos kita ini baik nih, gak mandang orang, mau negur, sapa, tetap dipanggil apabila ia kenal gitu, maka karyawan itu termotivasi harus nih memberikan yang terbaik juga untuk perusahaannya gitu. Yang ketiga, memberikan reward atau penghargaan. Nah, misalnya nih kayak ada karyawan kita yang udah bekerja secara optimal dan mencapai target, nggak ada salahnya kita memberikan penghargaan agar dia terus termotivasi ke depannya untuk bekerja lebih dari target itu. Maka kayak misalnya kita nih punya karyawan yang tiap hari bekerja sesuai target, seenggaknya beri deh pujian ke dia. Wah, kamu bekerja secara baik ya, teruskan, pertahankan. Secara nggak langsung itu tuh udah memotivasi dia agar bekerja terus. Tapi kalau misalnya dia bekerja secara baik tapi kita cuman diem aja, nah itu tuh kayak dia atasan aku aja cuman diem aja walaupun aku udah bekerja secara baik, ya udahlah segini aja, itu nggak akan meningkatkan. Tapi kalau misalnya kita beri hadiah, penghargaan, itu tuh menambah semangat dia dalam bekerja.
Yang keempat, adakan kegiatan liburan bersama. Nah, di sini tuh kayak misalnya rutin deh atau enggak dalam setahun sekali adakan kegiatan liburan bersama, entah itu kegiatan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Misalnya kegiatan di dalam perusahaan yaitu pesta ulang tahun perusahaan, undang semua karyawan Anda untuk menghadiri acara perusahaan tersebut, atau adakan acara di luar seperti ke pantai bersama atau acara buka puasa bersama. Dan itu tuh lebih menghargai karyawan kita sebagai dia bagian dari perusahaan kita gitu. Yang kelima yaitu memperhatikan jenjang karir karyawan Anda. Jadi dia kayak termotivasi nih untuk mempelajari sesuatu hal yang baru karena kita terus memperhatikan karirnya, enggak stuck di jabatan itu aja. Itu tuh juga membuat karyawan kita termotivasi untuk mempelajari hal-hal baru setiap harinya. Sebenarnya banyak tips-tips untuk memberikan motivasi terhadap karyawan, tapi 5 hal itu menurut saya yang paling penting yang harus diciptakan oleh perusahaan untuk mencapai kerja optimal bagi karyawan kita. Jadi sekian dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.